nggak tahu sebenarnya, cuma kayak pikiran aku tuh kayak overthinking, terus dada aku juga sering sesek kayak penuh, terus aku juga kurang tidur. Tuh kenapa ya? Kamu udah coba periksa belum nih? Belum sih. Aku takut aja dibilang lebay lah, dibilang kurang iman lah. Jadi aku milih diem. Tapi kadang yang sakit itu bukan cuma badan kita aja loh. Kadang badan kita juga sebenarnya sakit. Nih, aku punya kenalan. Siapa tahu dia bisa bantu kamu. Gimana? iya. Kamu mau nggak? Boleh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ini aku bawa temen Kak, kenalin namanya Lili. Ya. Kayaknya dia mau ngobrol nih sama kakak. Ya baik. Kenapa Lili? Ngobrol apa? Aku tuh sebenarnya mau curhat ya Kak. Aku tuh kayak ngerasa sering overthinking, pikiran aku kayak overload. Aku juga ngerasa dada aku sering sesek, nggak tenang. Jadi aku tuh kayak ngerasa kurang tidur gitu. Itu kira-kira kenapa ya? Teman aku nyaranin biar aku diruqyah, tapi aku tuh takut. Aku tuh kayak ruqyah tuh kayak apa sih? Kayak buat orang yang kerasukan, buat hal-hal yang mistis gitu. Jadi aku tuh ragu sih sebenarnya. Sebenarnya gini ya Li, ruqyah itu bukan membahas tentang hal mistik saja, tetapi ikhtiar spiritual kita dengan membaca ayat suci Al-Quran dan doa. Oh gitu, jadi gangguan batin yang aku rasain ini bisa Kak disembuhin pakai ruqyah? Bisa sekali. Ya langsung saja ya, kita mulai praktek ruqyahnya. Biasanya itu kita diawali dengan membaca surah Al-Fatihah, ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Coba tangannya ditaruh di dada, pejamkan mata, lalu baca surah Ilah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dilanjutkan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dilanjutkan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Lanjutkan surah Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tarik napas perlahan. Buang. Buka mata. Aku ngerasa kayak lebih tenang sih Kak, makasih ya. Mungkin ini nggak sepenuhnya hilang sih, tapi aku kayak ngerasa lebih ada yang ringan gitu di dada aku. Makasih ya. Ya sama-sama. Jadi yang terpenting itu kamu tetap perlu belajar mengelola pikiran dan emosi. Ya. Ruqyah adalah metode penyembuhan yang berlandaskan pada ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan dalam Islam, dengan tujuan memohon kesembuhan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruqyah bukan sekedar bacaan, tetapi juga proses mendekatkan diri kepada Allah yang mampu menghadirkan ketenangan batin dan rasa aman dalam diri seseorang. Dalam psikoterapi, ruqyah berperan sebagai terapi spiritual yang membantu menenangkan jiwa,
menguatkan iman, serta menemukan harapan bagi individu yang sedang mengalami tekanan mental atau emosional. Bacaan Al-Quran mampu meredakan kecemasan, mengurangi rasa takut, dan membantu seseorang lebih mampu mengelola emosi serta pikiran negatif yang membebani dirinya. Ketika ruqyah dipadukan dengan psikologis, maka tercipta proses penyembuhan yang holistik dan seimbang. Pendekatan ini tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tapi juga memperhatikan kondisi emosional dan psikologi individu. Maka dari itu, penyembuhan tidak hanya berfokus pada hilangnya gejala, tetapi juga pada pemulihan jiwa, penguatan mental, peningkatan kualitas secara menyeluruh.